Tiba-tiba, tubuh fisik Huang Fufani hancur, berubah menjadi arogansi dan memasuki telapak tangan Chu Feng. Chu Feng lah yang mengambil asal-usulnya. Orang ini sebelumnya memiliki niat membunuh terhadap Xian Miao Miao, jadi Chu Feng tentu saja tidak akan mengampuni nyawanya. Sayang sekali obat terlarang telah habis. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak hanya bisa menghancurkan mayatnya tetapi juga menghilangkan asal-muasal Huang Fufani. Ia juga dapat memeriksa apakah ada harta karun di tubuh Huang Fufani. Sayangnya tidak ada yang tersisa. Pernahkah kamu mengenal seseorang dari klan surgawi Huang Fu sebelumnya? Pada saat ini, Xian Miao Miao, Long Chengyu, dan Qin Xuan mendatangi Chu Feng, dan Long Chengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu tahu seni bela diri terlarang dari klan surgawi Huang Fu? Long Chengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Long, tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Bahkan jika Qin Xuan tidak ada di sini, Chu Feng tidak bermaksud memberitahu orang lain tentang penjarahan kegelapan untuk saat ini. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar monster. Dulu aku memiliki kepercayaan diri di hadapanmu. Aku merasa bahwa meskipun aku tidak sebaik kamu, aku tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Petik 2. Sekarang aku tidak percaya diri sama sekali. Long Chengyu berkata sambil tersenyum pahit. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah salah satu dari 3 jenius di dunia seni bela diri yang luas. Melihatnya sekarang, saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk 10 besar, tapi Chu Feng lah yang bisa bersaing untuk tempat pertama. Keluargaku, jangan katakan hal seperti itu. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang Xian Miao Miao dan berkata, Miao Miao, ambil ini. Chu Feng menyerahkan pil kepada Xian Miao Miao. Tidak apa-apa, Chu Feng, aku jauh lebih baik. Xian Miao Miao tampaknya takut kalau Chu Feng akan khawatir, dan bahkan menunjukkan senyum cerah. Nak, ambillah jika kamu diberitahu. Petik 2. Aku menggali ini dari tas Huang Fufan Ni Qiankun. Jangan gunakan itu. Kuncinya adalah aku telah mengamatinya dan ini berguna bagimu. Chu Feng memaksakan ramuan itu ke dalam mulutnya, ke tangan Xian Miao Miao. Kalau begitu biarkan dia menebusnya padaku. Xian Miao Miao melemparkannya langsung ke mulutnya. Ngomong-ngomong, Qin Xuan, mengapa kamu berkumpul dengan Xian Miao Miao dan saudara Long kami? Apakah kamu meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan sisi terang, atau kamu dipaksa untuk bergabung? Chu Feng bertanya pada Qin Xuan. Dibandingkan dengan Long Chengyu, Chu Feng tidak tersenyum sama sekali saat menghadapi Qin Xuan, tapi dia juga tidak menunjukkan banyak permusuhan. Chu Feng masih ingat adegan di mana Qin Xuan meminta Long Chengyu untuk membawa Xian Miao Miao pergi terlebih dahulu. Ini mengubah kesan Chu Feng terhadap Qin Xuan. Awalnya kami dipaksa untuk bergabung, tapi sekarang kami berencana untuk meninggalkan rahasianya dan beralih ke sisi baiknya. Chu Feng, jika kamu menyelamatkanku sekali hari ini, aku tidak akan melanjutkan masalah intimidasi saudaraku sebelumnya. Kuncinya pokoknya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Qin Xuan dia tersenyum canggung, tapi dia sebenarnya ingin menggunakan ini untuk memudahkan hubungan di antara mereka. Chu Feng terlalu kuat, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh monster ini. Kamu benar-benar tidak bisa mengalahkanku sekarang, tapi aku tidak menyelamatkanmu hari ini. Aku adalah tentang menyelamatkan Miao Miao dan saudara Long. Petik 2. Jika hanya kamu yang ada di sini, aku tidak akan peduli. Kata Chu Feng. Iya, itu normal dan bisa dimengerti. Qin Xuan tersenyum lebih canggung. Lagi pula, aku tidak pernah menindas saudaramu. Aku, Chu Feng, tidak pernah mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain. Petik 2. Dulu di dunia kuno, kakakmu sangat sombong. Dia tidak bisa mengalahkan kami, jadi dia membawamu keluar untuk menindas kami. Petik 2.
Jika kamu harus mengatakan bahwa kamu ingin menindas orang lain, itu harusnya saudaramu, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menindas orang lain. Kata Chu Feng. Tapi kakakku jarang berbohong padaku. Kata Qin Xuan, menyiratkan bahwa dia lebih mempercayai apa yang dikatakan saudaranya. Qin Xuan, aku sebenarnya tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku. Tetapi menurutku kamu dan saudaramu tidak berada dalam perjalanan yang sama, jadi aku akan menyampaikan beberapa patah kata hari ini. Petik 2. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar tidak memahami saudaramu, atau kamu tidak mau benar-benar memahami saudaramu? Petik 2. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan kakakmu, atau kamu tidak mau mempercayainya? Petik 2. Kamu menipu dirimu sendiri, dan akibatnya semakin banyak orang yang tidak bersalah dianiaya oleh saudaramu. Apakah menurutmu ini benar? Jika menurutmu itu benar, anggap saja aku tidak mengatakannya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Chu Feng memandang Long Chengyu dan Xian Miao Miao. Miao Miao, kakak Long. Ayo berangkat. Sekarang kita tertinggal. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Chu Feng berjalan melewati istana kuno dan menuju lebih dalam. Xian Miao Miao dan Long Chengyu segera mengikuti. Qin Xuan berdiri di sana, berpikir. Apa yang baru saja dikatakan Chu Feng memukulnya dengan keras. Di dalam hatinya, dia secara alami telah mendengar tentang Qin Su, tapi dia tidak ingin percaya bahwa adik laki-lakinya akan melakukan hal semacam itu, dan itu juga karena dia tidak mau mengakui bahwa adik laki-lakinya akan melakukan hal semacam itu. Tapi sebagai Chu Feng berkata, dia seperti ini apakah benar melakukannya? Chu Feng bergerak maju dengan cepat dan menemui banyak kesulitan. Tapi apakah itu ilusi, mekanisme, formasi, atau monster? Semuanya mudah dipecahkan di depan Chu Feng. Long Chengyu, Qin Xuan, dan Xian Miao Miao, ketiga jenius ini, hanya perlu mengikuti Chu Feng tanpa mengambil tindakan sama sekali. Ini sama sekali tidak sama dengan puncak 9 surga yang saya bayangkan. Qin Xuan menghela nafas. Biasanya, dia menyerang ke depan dan berjalan di depan, dengan orang-orang bersorak untuknya di belakangnya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda merasa baik? Long Chengyu bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali, tapi itu sangat merusak kepercayaan diriku. Kata Qin Xuan. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa setelah beberapa pukulan lagi. Long Chengyu berkata sambil tersenyum. Qin Xuan memandang Chu Feng yang masih merusak formasi di depan. Baginya, butuh waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah, tetapi Chu Feng memecahkannya dengan mudah. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berkata, oh, saya benar-benar meragukan diri saya sendiri. Mereka terus bergerak maju, melewati lorong, dan sampai di suatu tempat. Melihat tempat ini, mata Chu Feng dipenuhi dengan kegembiraan, hampir sampai. Petik 2. Ada beberapa bagian yang bisa mengarah ke sini. Bagian asal Chu Feng dan yang lainnya hanyalah salah satunya. Tapi, inilah yang dilihat Chu Feng di cermin sebelumnya, Huang Fu Shaoyu dan Xiao Yuer. Ada lonceng angin dimanapun mereka muncul. Menurut pengamatan Chu Feng di cermin, Chu Feng mengetahui jalan yang diambil Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya, dan dia juga merasa bahwa mereka akan menyusul Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya. Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, setelah menerobos formasi mekanisme, sebuah platform tinggi dan gerbang penghalang muncul. Seharusnya ada sesuatu di platform yang tinggi. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Apa maksudnya ini? Long Chengyu bingung. Hal-hal di atas seharusnya disingkirkan, kata Chu Feng. Apakah ada orang yang begitu cepat? Long Chengyu terkejut. Tidak apa-apa, itu harusnya milik kita sendiri. Chu Feng merasa bahwa barang-barang di dalamnya seharusnya diambil oleh Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Chu Feng dan mereka berempat melangkah langsung ke gerbang penghalang. Ketika kekuatan penghalang menghilang, mereka memasuki sebuah kuil kuno.
Istana ini sangat besar. Istana kuno tempat Xian Miao Miao dan yang lainnya berada sebelumnya sudah cukup besar, tetapi tempat ini bahkan lebih besar. Ini seperti dunia yang terhalang oleh batu bata dan batu. Namun saat berada di tempat seperti itu tidak terasa spektakuler, malah rasa hampa yang terhalang tembok bata membuat orang merasa tertekan. Di udara yang jauh, Chu Feng melihat Xian Hai Xiao Yu, Xiao Yuer, Feng Qi, dan selain mereka ada Yuan Yanri dan dua master dari tubuh ilahi Tianfu. Di mana mereka berada, ada peti harta karun besar yang mengambang. Ada dua lubang kunci di peti harta karun. Xian Hai Xiao Yu, Xiao Yuer, Yuan Yanri dan lainnya berdiri di sisi peti harta karun ini. Di sisi lain ada Huang Fu Seng Yu, Huang Fu Jiang Yao, dan Huang Fu Sangyang. Mereka memang telah tiba. Chu Feng berpikir sebelumnya bahwa Huang Fu Seng Yu dan yang lainnya mungkin akan bertemu Xian Hai Xiao Yu dan yang lainnya. Alasan mengapa Chu Feng sangat ingin mengejar Xian Hai Xiao Yu adalah karena dia takut Xian Hai Xiao Yu dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan setelah bertemu Huang Fu Seng Yu. Huang Fu Seng Yu dan yang lainnya adalah keturunan klan surgawi Huang Fu, jadi kali ini mereka mungkin mendapat keuntungan. Untungnya, kami masih bisa menyusul. Kakak, pada saat ini, Xiao Yuer memimpin dalam menemukan Chu Feng dan yang lainnya. Gadis yang masih menguap tiba-tiba matanya yang indah bersinar, dan dengan satu langkah cepat, dia melintasi jarak jauh dan mendatangi Chu Feng. Saudari Miao Miao, apakah kamu begitu beruntung bisa bersama kakak laki-lakimu? Xiao Yuer berkata kepada Xian Miao Miao. Kami baru bertemu nanti, tapi kami memang beruntung. Jika kami tidak bertemu, kami akan menderita. Kata Xian Miao Miao. Oh. Xiao Yuer menyadari apa yang mungkin terjadi. Saudara Chu Feng. Pada saat ini, suara Xian Hai Xiao Yu terdengar dari kejauhan. Meskipun dia dan Feng Ling tidak segera datang, mereka berdiri di samping kotak, melambai kepada Chu Feng, keduanya tampak bahagia. Tapi dibandingkan dengan Xian Hai Xiao Yu dan lainnya, Huang Fu Seng Yu dan tiga lainnya tidak bisa bahagia lagi setelah melihat Chu Feng.